Kalau kita pacaran itu perlu nggak kita tanya Tuhan? Soalnya saya kurang setuju Gimana? dengan jodoh di tangan Tuhan. Apa sih yang kita bisa lakuin selama kita itu Masa dalam menunggu. proses menunggu seperti itu? Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Yes. Nah, kesempatan kali ini guys, saya ditemani oleh kawan saya yang baru. Namanya bro siapa bro? Nama saya Bro Kevin. Yap. You can call me Kev. Yes, baby. Oke. Yeah. Nah, jadi namanya Kevin ya teman-teman ya. Nah. Lanjut bro. Gini, tadi kan kita udah bahas berapa usia kan yang ideal untuk kita pacaran. Nah, nextnya gini. Kalau kita pacaran itu perlu nggak kita tanya Tuhan untuk orang itu? Gimana sih? Gimana bro? Pacaran perlu tanya Tuhan nggak? Nah, berarti dalam berpacaran perlu tanya Tuhan nggak? Tuhan Ya, untuk menentukan pasangan kalian, Nah. kamu perlu nggak tanya Tuhan atau ya, wih ini ganteng nih. atau keputusan diri sendiri ya? Ini ganteng nih, ini Nah. kayak orang Korea nih. Nah. Tuh apa? Annyeonghaseyo. Kim Jong Un. Oh itu disensor tentu ya. Nggak sampai Indonesia perang keren. Maksudnya Kim Jong Sun. Itu baru gua kenal yang Kenal. tukang bebek di depan itu. Nah, maksudnya jangan sampai karena cuma lihat ganteng, terus lihat cantik, terus mungkin kaya atau keturunan darah biru atau apa kan, terus wah nggak perlu tanya Tuhan nih, langsung aja deketin, Langsung hangat gitu ya? langsung sabet, nah gitu kan. Oke. Atau kalian perlu tanya Tuhan dulu, Tuhan ini bener nggak jodohku atau ini bukan jodohku, gimana? Iya. Tanya Tuhan ya. Perlu banget sih, tau buat aku. Menurutku perlu banget. Haus. Minum. Bahkan waktu kita masih dekat sama seorang pun, misalkan kita dekat sama siapa atau juga sama teman-teman di sekeliling kita, misalkan teman-teman yang berpotensi lah menurut kita itu juga perlu didoakan gitu loh. Misalkan kita lagi berteman sama dia atau Ya. PDKT masa Oke, PDKT oke. pun harus tetap berdoa sih kayak ya Harus tanya Tuhan lah. Ya. Nah, Selalu tanya Tuhan ya. kan jodoh juga udah Tuhan siap. Jadi kita tanya dong sama yang nyiapin. Oh, oke. Tuhan udah kasih kriteria-kriterianya. Terus kembali lagi ke kita, berarti kita pilih cara memilih gimana. Soalnya saya kurang setuju Bang, Gimana? dengan jodoh di tangan Tuhan. Nah, gimana bro? Dari kamu gimana? Enggak gini, kalau pemahaman aku jodoh itu di tangan kita. Tapi Tuhan kasih kriteria-kriteria yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kembali lagi ke kita, karena kalau jodoh di tangan Tuhan, kalau nanti misalnya kalau kita lihat ya ke depan ada keluarga yang cekcok terus berantem terus, nah dia pasti kan seakan-akan dia bilang ini kok Tuhan bisa kasih Menyalahkan jodoh, Tuhan. menyalahkan Tuhan. Sebenarnya itu pilihan dia sendiri. Sebelumnya Tuhan udah kasih tahu tanda-tanda untuk pacar yang dari Tuhan, pasangan dari Tuhan tuh yang seperti ini, yang membangun kamu lebih dekat sama Tuhan. Contoh simpelnya, kalau kamu dekat sama orang itu terus orang itu buat kamu jauh dari Tuhan, nah itu harus dipertanyakan. Tapi kalau jodoh itu buat kamu sama-sama makin naik sama Tuhan, nah saya kira itu salah satu kriteria yang Tuhan kasih. Nah kembali lagi ke kita. Mungkin lebih tepatnya tuh ke waktunya pas enggak nih buat kita memulai sebuah hubungan gitu kan. Ya. Gimana?
Nggak, aku coba meluruskan aja sih. Maksudnya menurut pemahaman aku, jodoh itu di tangan kita sendiri. Tapi kita yang menentukan. Tapi Tuhan, maksudnya Tuhan udah kasih itu loh. Kayak misalnya jodoh yang bener tuh yang buat kamu tuh dekat sama Tuhan. Jadi jangan berpikir bahwa jodoh itu di tangan Tuhan. Kemudian ketika nanti kamu memilih seseorang yang tidak sesuai dengan kriteria yang Alkitab katakan, terus di tengah jalan ada masalah atau apa, nanti kamu malah salahin Tuhan, ya kan? Kamu malah Tuhan kenapa sih? Tuhan kenapa jodoh ini? Padahal kamu loh yang kamu udah tahu kebenaran nih, kamu udah tahu kebenaran segala-galanya. Tuhan sudah kasih tanda. Iya. Contoh paling simpel, terang dan gelap nggak bisa menyatu. Terus kamu paksakan untuk kamu pacaran sama orang yang tidak seiman sama Orang kamu. yang gelap. Bukan. Orang yang tidak seiman. Orang yang tidak Imannya seiman. tidak sama. Oke. Nanti ketika ada masalah di depan, jangan salahin Tuhan dong. Karena itu keputusan di kamu. Tapi Tuhan udah kasih. Gimana seperti itu? Berarti tetap aja dong Tuhan, tapi siapin tetap Tuhan. Iya. Tapi jadi gini loh, Kak, ini kan ada banyak nih orang nih. Iya. Ini aku Tuhan nih, kakak ini kan. Gelas. Ini loh, ini aku udah kasih apa namanya, jodoh yang benar itu yang buat kamu seperti ini loh, Christine, yang buat kamu Kriterianya bertumbuh, gitu. ya kasih bertumbuh. Nah ini semua nih, ada 4 nih cowok, ini yang benar-benar buat kamu bertumbuh. Tapi ini yang lain nggak buat kamu bertumbuh. Nah kembali lagi pilihannya kan di Kak Dawa. Iya, tapi kan Tuhan udah siapin juga. Iya. Tuhan udah siapin, tergantung keputusan kita. Ya. Jadi jangan bilang Jadi itu di tangan Tuhan gitu. Jangan bilang jadi di tangan Tuhan. ya jangan bilang seperti jodoh di tangan Tuhan, karena jangan bilang jodoh di tangan Tuhan. Karena yang menentukan kita. Karena yang menentukan kita. Oh, Iya, seperti betul. itu. Karena yang menentukan kita ya. Iya, karena kita punya kehendak bebas dong untuk memilih. Tapi ada konsekuensi di balik apa yang kita ambil. Iya. Nah, kalau menurut yang lain nih. Yang lain gimana? Yang lain nih. Apa tadi? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa tadi? Perlu nggak tanya Tuhan? Perlu nggak Oh, tanya iya. Tuhan? Perlu nggak tanya Tuhan? Perlu. Gimana Kak? Kenapa perlu? Tunggu, ini kursi gue mundur. Licin lama-lama mundur. Oh iya benar. Ini ngomong haus. Kalau airnya habis. Aku dulu dah. Ya, Kesia dulu. Kalau menurut aku sih perlu banget karena terkadang juga iblis itu siap yang jahat. Ya pokoknya iblis itu nyiapin yang baik untuk menghalangi pilihan terbaik dari Tuhan gitu. Jadi tuh ya apa ya, bentar aku lupa. Jadi tuh pokoknya tuh ya kita juga harus milih apa yang pasangan yang benar-benar yang dikasih Tuhan. Kita tuh benar-benar harus bisa milih gitu. Yeah. Karena kan kita kan juga dikasih tujuan hidup sama Tuhan. Nah kita tuh harus benar-benar pilih pasangan yang bisa membantu kita untuk menggapai tujuan yang sudah Tuhan kasih. Harus benar-benar memilih pasangan untuk menggapai tujuan yang Tuhan sudah kasih. Mantap. Ini tuh kayak nanti jadi quotes gitu ya bro ya. Benar nggak bro? Anaknya siapa nih? Nggak tahu ada siapa. Lanjut Kak Christine, pakar cinta bro. Yes. Kita tanya, gimana bro? Melengkapi jawabannya Kesia Ah. juga. Setuju sih, memang kita perlu untuk Tanya. tanya apa sih tadi pertanyaannya? Perlu nggak tanya Perlu nggak Tuhan tanya untuk kita Tuhan? pacaran? Untuk pacaran perlu gitu. Ya, kenapa? Karena seharusnya itu dalam segala hal kehidupan kita sehari-hari, pokoknya dalam hal apapun, dalam hal kecil, kita tuh harus tetap punya Tuhan gitu, harus tetap komunikasi sama Tuhan, itu penting, komunikasi sama Tuhan, karena Tuhan tuh suka komunikasi sama kita. Kalau misalnya soal, apalagi soal jodoh kan, soal sesuatu yang esensi gitu buat kita, buat anaknya, Tuhan tuh suka ikut berperan gitu. Tuhan sangat senang banget. Jadi kita harus mau libatkan Tuhan dalam hal itu gitu. Karena Tuhan mana mau dilibatkan ketika kita deket sama siapa, harus suka. Misalkan suka pun kayak tadi yang bilang kan, cuma baru suka ganteng itu gitu, itu cantik gitu. Ya komunikasikan aja sama Tuhan, ngomong aja sama Tuhan gitu. Jadi komunikasi sama Tuhan itu penting untuk ketika kita mau membangun hubungan apalagi. Oke, jadi
menarik ya pertanyaan ini ya teman-teman ya. Jadi intinya bahwa kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Entah itu kita dalam proses berpacaran, mungkin kita mulai dalam berpacaran, pengenalan dan sebagainya. Ya kita nggak bisa berhenti untuk selalu tanya sama Tuhan supaya apa yang kita pilih sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, ujung-ujungnya kita juga bakal menikmati itu seperti itu. Gimana bro? Betul ya bro ya? Apa yang kita pilih sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan Ya. apa yang Tuhan mau itu pasti yang terbaik buat kita. Nah, gitu mantul. Nah, selanjutnya nih, Lanjut. ini nih bro. Gimana? Kita kan kadang kita bilang bahwa saya masih belum siap untuk berpacaran, atau mungkin umur saya masih belum cukup dalam proses berpacaran itu Iya. sendiri. Nah, pertanyaannya, apa sih yang kita bisa lakuin selama kita itu Masa dalam menunggu. proses menunggu seperti itu? Enggak, Oke. entah itu menunggu untuk kita siap berpacaran, atau kita menunggu supaya saya udah usia seperti ini nih, saya mau berpacaran. Nah, dalam proses menunggu itu apa yang sebaiknya yang harus kita lakukan? Mungkin di dalam proses menunggu itu kita terus bertanya sama Tuhan, atau kita terus bangun hubungan sama Tuhan supaya kita itu peka dengan apa yang Tuhan mau. Gimana nih bro? Betul. Gimana? Dari siapa bro? Siapa yang mau menjawab? Aku dulu deh. Oke, Keisha. Kalau aku karena aku masih SMA juga, aku mengalihkan fokusku daripada cari pacar, mending cari Tuhan. Nah, Nah, mengalihkan jadi- fokus ya. Yes, kan. Jadi aku lebih Oke. fokus ke kayak Tuhan, nanti masa depanku gimana, Tuhan mau bawa aku ke kota mana, Tuhan mau bawa aku ke kuliah yang mana, mau yang kayak gimana gitu. Lebih mendengarkan hubunganku sama Tuhan. Terus yang kedua, lebih fokus ke sekolah gitu. Aku mau meningkatkan nilai aku supaya nanti mungkin kedepannya aku bisa dapat beasiswa, dan itu juga bisa meringankan beban aku. Pemikirannya itu loh seperti orang-orang kayak udah kuliah bro. Ini anak siapa? Gimana bro? Anak siapa? Dengar ya teman-teman ya, dengar baik-baik itu, camkan baik-baik. Kalau kalian masih sekolah, sama sih yang kayak saya bilang. Hmm. Kalau kalian masih ya seperti yang tadi kita bilang di awal, kalau masih SMA, SMP, Ya. kalau kalian masih menunggu jodoh kalian ya nggak usah terlalu fokus ke situ lah. Iya benar bro. Fokus aja ke sekolah kalian, kasih yang terbaik di sekolah kalian melalui prestasi-prestasi kalian. Ya pasti nanti Tuhan kasih yang terbaik lah. Ya. Si Tuhan sediakan. Dan berdoa penting banget. Ya, penting ya berdoa. Penting banget. Selalu tanya sama Tuhan, bangun komunikasi. Komunikasi. Kalau Yemi gimana Yemi? Setuju banget sih sama yang Keisha sama Vin bilang tadi. Hmm. Selain itu, selama kita masih sendiri ya, itu kita juga harus upgrade diri kita gitu loh. Mengupgrade diri, mengupgrade. Jadi misalnya kita suka apa nih, kita bener-bener tekuni itu. Ya. Atau juga kita punya goals gitu kan. Kita ya bisa capai goals itulah sebelum kita Ya. punya pasangan gitu kan. Benar-benar. Terus bikin teman yang banyak gitu, misalkan target aku harus punya teman, misalkan goalsnya aku harus punya teman minimal 1000 baru aku boleh punya pacar gitu, misalkan ya, misalkan loh itu, misalkan ya itu di Gimana? Kenapa? Pegang. Boleh kasih gue yang duduk di sini? Nggak enak banget sini. Lanjut. ya itu Seperti itu ya. Jadi mengeksplor diri dulu, ya mantap. mengenali diri dulu, diri sendiri dulu. Mengupgrade diri, mengeksplor diri, dan mungkin ada banyak goals yang sebenarnya kita ingin capai, ya kita harus capai itu. Yes. Seperti daripada kita menunggu sesuatu Ya, yang nggak tidak usah jelas ya, itu ya. masih rancu gitu loh, Ya. masih nggak jelas. Ya mendingan kita alihkan ke mungkin hobi kita. Benar, Misalnya bro. hobi lo apa, Bang? Saya mancing bro. Mancing apa? Mancing. apa? Mancing keributan. Mancing ikan, bro. Oke. Lebih baik itu kan kayak misalnya aku suka di sepak bola. Terus Ya. ya lebih baik nggak usah terlalu fokus bagaimana nih ntar Benar. pacaran, bagaimana jodoh saya dari mana datangnya. Ya hilangkan, kita fokus dulu sama cita-cita kita mungkin. Nah, mantap, saya setuju. Nah, ini bro yang kita tunggu-tunggu jawaban bro, dari siapa bro? Dari siapa bro? Please welcome everybody. Yes. Tolong tepuk tangan nih semuanya. Yes. Please welcome. Kak Christine gimana? Yes. Jawabannya?
Abang. Oh, menunggu ya. Menunggu. Menunggu. Ini maksud menunggu. Kalau apa yang harus dilakukan di masa menunggu? Iya. Yang ditunggu apa? Yang ditunggu apa? Ya, Menunggu kan? apa? Ya banyak. Tadi. Pacaran. Menunggu pacaran. Itu tuh menjadi Menunggu waktu untuk pacaran atau menunggu orangnya? Menunggu waktu untuk pacaran. Oke. Ataupun menunggu orangnya bisa. Ya bisa juga. Dipersulit nih orang. Lain kali mau usah undang ini dah. Maklum, Males pakar gua. cinta, maklum. Enggak, Ki, Bahasanya tinggi ya. Enggak, bukan gitu. Gimana? Lain kali mau usah undang males. Ribet. Oke. Capek. Ini mau dijawab? Oh iya. Jauh. Ngomong pulang nih. Doang ngambek kan. Kalau mati dikasihin aja ongkos pulang, ongkos pulang. Ya kalau menunggu tuh menunggu ini yang lurus, menunggu orang yang tepat di waktu yang tepat. Itu yang Catat, harus kita catat, lakukan catat. adalah Tunggu saya catat dulu. Bro. Catat. Apa, Bro? yang harus kita lakukan menunggu orang yang tepat. Kan tadi kan ngomong menunggu orang juga kan, Yeah. sama nunggu waktu berpacaran kan. Nah, kita harus tahu kapan waktunya dan orangnya siapa. Nah, masa menunggu itu kita perlu bangun hubungan tadi udah. Ya bersama Kesha setuju dengan itu juga, bangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan yang akan membuat kita kayak tadi yang Kevin bilang kan, menunjukkan kriterianya, siapa orang-orangnya gitu kan. Nah, kita memilih. Nah, kita perlu bangun hubungan dengan Tuhan supaya tahu Supaya kita ngerti supaya apa tahu kriteria-kriteria. apa yang Tuhan mau gitu. Orang seperti apa yang Tuhan mau buat kita gitu. Keren. Besok diundang lagi. Diundang lagi. Jadi diundang lagi. Diundang lagi. Selain kita bangun hubungan dengan Tuhan, kita juga perlu memperbanyak ruang lingkup pertemanan kita. Jadi kita perlu ya berkenalan dengan teman-teman Ya. baru. Yes. Perbanyak aja ruang lingkup pertemanan kita gitu. Terus dengan memperbanyak itu kita semakin kenal karakter-karakter orang gitu. Kayak tadi Kevin tunjukin, jadi di lingkungan kita Tuhan tuh udah bisa jadi Tuhan tuh udah taruh gitu. Tuhan tuh udah kasih tunjuk kriterianya seperti ini. Nah, orangnya yang ini gitu, bisa jadi udah ditaruh di dekat kita gitu. Cuman kadang karena kita nggak bangun hubungan, kadang kita nggak ngerti dan kita bisa salah nggak bangun hubungan sama Tuhan yang poin pertama tadi. Nah, dengan yang poin kedua itu memperbanyak ruang lingkup perkenalan itu, kita bisa banyak pilihan. Kalau misalnya cuman aku temennya cuma sama Simon, cowok yang dikenal cuma sama Simon aja, ya padahal bukan Simon orangnya gitu. Karena aku nggak membuka diri gitu untuk berteman dengan yang lain. Nah, terus yang ketiga libatkan orang tua juga. Libatkan orang tua. Komunikasikan ke orang tua. Misalnya udah punya temen nih, ya udah punya teman, ada satu nih yang cakep nih gitu, yang cocok nih kayaknya gitu. Komunikasikan sama orang tua. Ngobrol, mama, aku lagi suka sama orang Dari sini saya telepon papa saya lah. Oke, bener ya? Saya nggak punya pacar. Terus Terus ya dikomunikasikan ke orang tua, itu penting gitu. Orang tua kita, maksudnya kita harus tetap hormati dan hargai orang tua kita gitu. Bahkan dalam hal kita menjalin hubungan dengan lawan jenis pun kita perlu untuk komunikasikan dengan mereka juga. Nah, terus kita juga harus punya komunitas, itu penting juga. Kita punya komunitas di sini, komunitas rohani. Nah, ini penting Ya, banget. itu penting karena komunitas ini pun yang akan backup kita gitu. Yes. Biasanya kan anak-anak seusia kita kita Ya. seumuran loh. kita seumuran, Bro. Oke lah. Terima kasih, Vin. Terus. Ya, maksud biasanya anak-anak seusia kita kan kalau misalnya suka sama orang gitu lebih cenderung ngomongnya ke teman deket. Kayak aku lagi suka nih sama dia. Kayak ngomong sama teman deket. Nah, kita perlu Kadawan ada teman dalam- deketan ya? Kadawan teman deketan ya? Enggak. Ditolak. Ya udah lah. Sejak kapan? Besok pas ada diundang lagi. Terus. Jadi dengan kita punya komunitas rohani itu, kita punya teman-teman yang seumuran dan kita bisa cerita di situ. Nah, teman-teman kita, maksudnya kita kan di komunitas rohani itu sama-sama membangun untuk kita tuh bertumbuh gitu. Nah, teman-teman kita pastinya mereka bisa kasih saran, masukan, penilaian, kira-kira gimana si orang itu gitu, si doi kira-kira gimana gitu. Nah, kita
saya biasanya memang seumuran kita lebih cenderung mendengarkan perkataan teman daripada perkataan orang tua. Nah, oleh sebab itu kita perlu juga untuk punya komunitas rohani. Ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi yang seperti mereka bilang, memfokuskan diri, mengupgrade diri, dan lebih penting juga tanya orang tua. Nah, ini merupakan suatu hal yang penting karena kebanyakan anak-anak muda di luar sana ketika mereka sudah mulai masuk dalam hubungan berpacaran, mereka itu kadang seringkali menyembunyikan hubungan itu sehingga orang tua mereka itu nggak tahu, dan akhirnya ketika mereka nggak tahu ada banyak hal-hal yang sebenarnya itu menyimpang yang mereka lakukan seperti itu. Nah, banyak yang bunuh diri juga, Bro. iya banyak yang bunuh diri karena nggak bicara sama orang tua kan. Ya, Akhirnya orang tua juga nggak tahu kondisi anak seperti apa. Ya akhirnya anak depresi akhirnya dia ambil kesimpulan dan keputusan sendiri untuk akhiri hidupnya. ya. Itu salah juga sih kalau kita nggak cerita sama orang tua. Ya, itu pentingnya bahwa bangun komunikasi orang tua dengan anak dan orang tua juga seperti itu. Nah, ini sebutin aja. Apa ciri pacaran sehat? Ciri pacaran sehat. Mungkin 2 poin, 3 poin seperti itu. Ciri pacaran sehat dari Kak Christine. Ayo. Ya. Ya, Jadi pacaran sehat. Yang pasti punya gaya pacaran atau menjalin hubungan yang berbeda dengan dunia. Nah, punya gaya pacaran atau hubungan yang berbeda dengan dunia. Ingat, kita itu anak-anak Tuhan. Oke, guys. Lanjut. Yang kedua, sama-sama saling membangun dan saling bertumbuh. membangun. Yes. bertumbuh. Iya, bertumbuh. Ke arah? Bukan bertumbuh fisik ya. Oke. Kenapa selalu? Tanya serius loh ini, bertumbuh kemana, ke arah mana? Ke arah keserupaan. Keserupaan dengan Kristus. Oke. Kerohanian. guys. Rohanian. Jadi sama-sama bertumbuh secara rohani. Terus yang ketiga, mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan. Dalam hubungan harus mengalami Tuhan di dalamnya. Oke, semakin hari hubungan itu harus semakin diperbarui. Mantap. Kalau dari Kisya, Kalau aku sih ya hampir sama, maksudnya sama-sama apa sih? lanjut. Sama-sama berjalan ke arah lebih baik gitu, sama-sama membangun, terus itu juga sama-sama bisa menghormati keputusan dan bisa menghargai keteguran gitu. Jadi karena kalau misalnya kan kita kan kalau misalnya biasanya kita ditegur kan kadang marah gitu, merasa paling benar gitu. Nah itu kalau di pacaran itu ya usahakan jangan begitu, kita harus bisa menerima teguran itu. Menghargai satu dengan yang lain dan menerima teguran, karena teguran itu baik untuk kita. Mantap. Dari Yemi. Pacaran sehat yang pasti itu menurut kita semakin dekat sama Tuhan, gak cuma dari Semakin dekat dengan Tuhan maksudnya apa nih? Langsung mati gitu, nggak tahu gimana? Dekat dengan Bertumbuh gitu. bertumbuh. ada Tuhan gitu. Iya. Nggak cuma di satu sisi aja, harus dua-duanya ini Ini harus Indo. sama-sama mendekat. Kayak kalau pernah lihat gambar itu ada segitiga kan, Ya. ini ceweknya, ini cowoknya, terus di atasnya itu Tuhan, jadi sama-sama jalan menuju kepada Tuhan gitu loh, sama-sama. Menjadi serupa seperti Kristus. Iya, betul. Mantap. Terus yang kedua itu ada batasan sentuhan fisik gitu, jangan asal main-main pegang-pegang Ya. aja gitu. Dari awal harus sudah dikomunikasikan kan. Pokoknya batasan kita misalkan cuma pegangan tangan atau cuma duduk sampingan atau apa ya terserah lah gitu. Pokoknya harus ada batasan-batasan yang gak melebihi, cuma wajarnya ya kalau masih pacaran menurutku sewajarnya sama sahabat aja sih batasan fisik. Mantap. Kalau menurutmu? Ya gimana? Sebelum ngomong, gue udah ngomong duluan, gue udah tahu otak lu. Dia langsung saya tembak. Sama bro pertanyaannya, bro ya. Enggak. Apa bro? Sama. Ya, nggak jauh beda sih bro. Maksudnya ketika kita bangun hubungan, yang pertama ya hubungan itu harus sehat. Sehatnya adalah ketika kita itu melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah itu ciri pacaran sehat. Kalau kita melibatkan Tuhan, tentunya setiap kali kita membangun hubungan,
kebenaran-kebenaran itu yang harusnya tersampaikan dalam kehidupan kita satu dengan yang lain, sehingga ketika kita terus ada dalam kebenaran itu, kita akan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Oke, Ratu. Nah, Oke, menurut lanjut. menurut kamu Menurut dia Waktu, juga waktu. enggak menurut dia ya. Menurut dia gimana dia bro, pacaran sehat bro? Pacaran sehat menurut aku, menurut gua teman-teman, yang paling penting itu kita harus punya hubungan juga sama Tuhan. Jadi sebenarnya yang teman-teman bilang di sini itu udah benar banget. Kita harus punya hubungan yang benar sama Tuhan, dan hubungan itu harus mengarah kepada Tuhan, sehingga jelas gitu, jalannya jelas, arahnya juga jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, pacaran yang sehat itu menurut saya jangan posesif. Pacaran yang sehat, karena jangan terlalu mengekang lah. Kayak misalnya nanti pacarnya mau jalan sama teman-temannya dilarang, padahal ini masih dalam pacaran, terus main kesini dilarang, main begini dilarang, ketemu kerja kelompok sama teman cowoknya dilarang, atau teman cowok, iya bener ya, teman cowoknya terus dilarang, padahal nggak berdua, ada rame, terus banyak larangan. Jangan terlalu posesif lah. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, harus ada batasan-batasan dalam bagaimana hubungan itu punya sentuhan fisik, harus ada batasan, dan kita harus tegas di bagian ini, karena ini yang paling berbahaya sih. Harus tegas. Kalau memang dari awal harus ada komunikasi, komitmen bahwa nggak boleh ini, dan kalau sampai ada terjadi ini, kita harus putuskan, kita harus putus atau bagaimana. Memang sudah harus ada ketegasan di situ, sehingga pacaran itu boleh berjalan dengan baik. Hubungan jangan posesif, ada batasan-batasan dalam sentuhan. Jadi kita sudah membahas panjang lebar tentang berpacaran itu sendiri. Nah, kalau menurut Kak Christine, ada sesuatu hal yang mau dibagikan buat teman-teman kita yang sedang menonton video kali ini? Oke. Jadi teman-teman, pesan dari aku ya. Yeah. Buat teman-teman yang sekarang mungkin masih sekolah, yang masih SMA, SMP gitu, dan yang masih kuliah atau kerja sekalipun, gini, soal pasangan hidup, soal jodoh, teman-teman nggak usah khawatirkan itu, karena Tuhan pasti akan menyediakan buat teman-teman orang yang tepat di waktu yang tepat nantinya. Jadi jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Dan selalu ingat bahwa tujuan pacaran itu bukan hanya untuk main-main, tapi untuk menuju kepada pernikahan. Jadi dalam ketika teman-teman mau menikah, teman-teman harus punya kedewasaan tentunya, dan teman-teman harus nggak boleh satu yang kayak Kevin bilang tadi, yang Kevin sebutin barusan tadi, yang posesif atau apa itu kan menandakan bahwa teman-teman belum siap, belum dewasa gitu. Kalau masih ada yang seperti itu gitu. Nah jadi teman-teman harus bisa pastikan bahwa teman-teman itu sudah dewasa gitu. Kalau mungkin ada pertanyaan, gimana nih kalau yang SMP, SMA nih Kak, yang udah terlanjur pacaran nih, salah atau enggak, boleh nggak sih gitu pacaran masa-masa SMP? Ya teman-teman, pacaran itu nggak salah. Kalau ditanya boleh atau enggak pacaran, boleh-boleh aja gitu. Tapi pastikan bahwa teman-teman sudah dewasa, sudah pantas untuk pacaran. Terus selalu libatkan orang-orang di sekitar teman-teman, komunitas rohani, orang tua, bahkan libatkan Tuhan, itu yang utama. Libatkan Tuhan dalam teman-teman memilih. Yang belum nih, ya yang sudah pun teman-teman doakan gitu, doakan supaya Tuhan tetap ada di dalam hubungan kalian gitu.
Tuhan hadir dalam hubungan kalian gitu. Nah yang belum ya kalian doakan dan tanya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, jangan terburu-buru. Jadi itu semua buat pesan-pesan buat teman-teman semua, dan tiba saatnya kita sampai di sini guys. Jadi terima kasih buat Kesia, terima kasih buat Kak Christine, Yemi, dan co-host yang luar biasa juga tentunya. Dan jangan lupa teman-teman bahwa ikuti terus konten-konten selanjutnya yang tentunya akan kita tuh terus belajar dan semakin diberkati benar Betul banget. lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Betul banget. Benar nggak bro? Tetap semangat teman-teman, dimanapun kalian berada saat ini yang nonton, tetap semangat, jangan patah semangat. Ya. Jangan buru-buru untuk pacaran, pastikan dirimu siap dulu baru kamu bisa ambil tindakan itu. Benar. Pastikan benar-benar kalau kamu udah siap baru kamu bisa ambil komitmen itu. Oke, benar bro. Jadi jangan lupa bagikan konten ini kepada teman-teman yang lain supaya kita sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan tentunya. Dan juga jangan lupa ikutin terus kami-kami yang ada di sini, karena pembahasan-pembahasan selanjutnya adalah pembahasan-pembahasan yang menarik yang tentunya Gak kalah keren. seputar kalangan anak muda. Iya, anak muda. Sampai sini aja. Tuhan memberkati kita semua dan God bless you. Bless you.